Hai adik-adik. Wah, apa kabar kalian? Sebentar, ini kenapa Kak Medi nggak bisa lihat kalian ya? Ya, salah. Maaf. Salah kamera. Nah, ini baru bener nih ya. Hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal 41 sayang. Kejadian 41. Boleh bersama dengan Kak Medi buka Alkitabnya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Yusuf yang digoda sama Potifar ya. Judulnya Lari Keluar. Masih ingat? Ingat dong. Ini Lari Keluar yang minggu lalu tuh ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Kejadian pasal 41 ayat 37. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Ya, Genesis 41 verse 37. Wih, gaya bahasa Inggrisnya. Nah, oke. Ayat 37 kita mulai ya. Ya. Ayat 37 kita mulai. Judulnya adalah Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Di Indonesia siapa penguasanya? Presiden kita siapa? Yes, Bapak Jokowi ya. Dan Yusuf juga menjadi penguasa waktu di Mesir. Kamu ingat nggak sih waktu Yusuf dibuang di sumur? Ya, di umur 17 tahun gembala domba. Kamu bayangin dari orang yang biasa-biasa, kemudian dijual ke Potifar, kemudian masuk penjara, lalu dia menafsirkan atau mengartikan mimpi Firaun, ya, mimpi Firaun, dan kemudian dia sekarang jadi penguasa. Begitu urutan ceritanya. Ayat 37 kita mulai. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Kamu bayangin Raja Firaun ngomong gitu. Aduh, seandainya tiba-tiba Pak Jokowi telepon Kak Medi. Medi, kamu berkuasa atas bangsa Indonesia. Cuman jadi presiden aja kamu enggak, tapi kamu berkuasa atas dari Sabang sampai Merauke. Wah, bisa senang banget Kak Medi itu. Begitupun rasanya perasaan Yusuf. Dia pasti happy banget antara percaya nggak percaya. Bagaimana Tuhan bawa dia luar biasa. Lalu ayat 41 sekarang. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin. Wow, cincinnya bagus sekali, besar cincinnya. Dia mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Wow, kalung emas bro, amazing. 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat, hormat, hormat Yusuf. Wow, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Wow, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Keren Yusuf. 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Keren, pakai kereta. Wow. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun
Ya, ayat 47 ke 7 tahun kelimpahan itu. Ayat 48 sayang. Udah? Yuk bareng ya, ayat 48 ya, lihat ya. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Wow, Kamedi udah kangen berenang di laut nih. Keren banget pasirnya ya. Pantainya biru adik-adik. Sampai di mana tadi? Pasir, mana pasir? Nah, ini dia. Pasir di laut, ayat 49 saya. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya. Kamu bayangin saking banyaknya orang sampai stop menghitungnya. Karena memang tidak terhitung. Ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Anak yang tua namanya Manasye, sebab katanya, kok ayam yang ngomong sih? Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. 52 sayang. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Diberinya nama Efraim sebab katanya, iya ayam sabar. Diberi namanya Efraim sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. 53, sedap. 53, kenapa kebalik ini kertasnya? Diam di sini ya. 53, sebab lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu. Wah, adik-adik di sini mulai tegang nih. 54, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir itu, ada roti. Wow, roti-roti zaman dulu nih adik-adik. Kami jadi lapar. Kalian jadi ikutan lapar nggak? Kamu bayangin Yusuf penuh hikmat. Hari ini kita belajar tentang hikmat atau wisdom. Hikmat. Apa itu hikmat? Dia berpikir jauh. Dia berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Dia tidak sembarang mengambil keputusan. Seluruh Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir. Ini keren, perhatikan. Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Sedih, semua orang kelaparan. Seluruh bumi adik-adik. Kasihan. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ayat terakhir, juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Bahkan Raja Firaun pun ngomong loh sama rakyat, datang tuh pergi sama Yusuf, semua yang dia bilang turut aja kalian. Keren ya. Hikmat Tuhan ada pada Yusuf. Sampai orang-orang dunia, istilahnya orang pemerintahan, ikut apa yang Yusuf bilang. Dia punya hikmat Tuhan. Dia punya kebijaksanaan. Dia berpikir dengan baik. Kamu mau punya hikmat seperti Yusuf? Banyak baca firman. Banyak minta pertolongan Tuhan. Banyak merenung. Dan biar kamu tidak sembarang ambil keputusan. Begitu juga Kak Meidi. Kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari kisah Yusuf. Untuk kami punya hikmat, wisdom, gak sembarang mengambil keputusan. Biar kami bisa mengambil keputusan tepat pada waktunya, sama seperti Yusuf. Pas dia simpan makanan, dia simpan roti, gandum. Ketika musim kelaparan, orang akan butuh makanan. Dia pintar karena Tuhan kasih kepintaran. Beri kepintaran buat adik-adik Tuhan yang nonton tayangan ini. Beri hikmat dan wisdom buat mereka. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kita harus punya hikmat. Banyak baca firman Tuhan. Banyak baca buku pengetahuan. Tapi yang utama, banyak dekat sama Tuhan, banyak berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus berkati.